Didukung oleh masih di Syiar Madrasah Ramadan. Adik-adik yang baru bergabung, sekarang kita akan langsung mendengarkan sesi pertama, yaitu pelajaran mengenai pribadi mandiri menurut ajaran Islam. Ini dia penjelasannya, silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa-siswi madrasah yang sedang belajar di rumah, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adik-adik sekalian, tema pembelajaran kita hari ini adalah menjadi pribadi yang mandiri menurut Islam. Nah, apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan kemandirian? Yuk kita coba memahami kemandirian dalam perspektif psikologi terlebih dahulu. Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya, mengejar prestasi dengan penuh ketekunan dan keuletan tanpa harus bergantung pada orang lain, mampu berpikir dan bertindak original, kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan dirinya, sehingga dia juga mampu menghargai keadaan dirinya sendiri yang pada akhirnya akan berujung pada perolehan kepuasan yang didapat dari usahanya sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya Islam menuntun kita untuk menjadi pribadi yang mandiri? Adik-adik, rasanya perlu kita kembali belajar pada sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bersama bahwa beliau terlahir dalam keadaan yatim. Ketika beliau masih berada dalam usia anak-anak, ternyata beliau juga ditinggalkan oleh ibunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaris beliau hidup sebagai yatim piatu. Namun di belakangnya ada sosok seorang paman yang luar biasa, yang berani membackup kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada seorang kakek yang tidak kalah luar biasanya. Beliau adalah orang yang dihormati di kalangan suku Quraisy. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah di masa kecilnya? Beliau tidak bersandar pada kakek maupun pamannya. Beliau berusaha untuk menjadi pribadi mandiri. Di usianya yang sangat belia, beliau sudah menunjukkan kemandiriannya dengan mengembala kambing, dengan berusaha untuk berdagang. Itu adalah contoh keteladanan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang mandiri. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam beberapa ayat Al-Quran yang merupakan perintah kepada kita sekalian untuk dapat hidup mandiri. Salah satu di antaranya, di sini saya akan mengutip surat Ar-Ra'd ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Jelas, ayat ini mengandung perintah kepada kita sekalian untuk mampu berusaha sekuat tenaga dalam rangka merubah nasibnya sendiri. Dengan kerja keras, kerja ikhlas yang juga tentunya dibarengi dengan doa dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang bisa kita bahas pada segmen yang pertama ini. Nanti kita akan lanjut pada segmen yang kedua. Terima kasih. Itulah tadi sebagian penjelasannya. Setelah ini, kita masih akan membahas tentang kiat-kiat untuk menjadi pribadi yang mandiri sesuai ajaran agama Islam. Adik-adik, kita akan rehat sejenak dulu yuk. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Syiar Madrasah Ramadan. didukung oleh